Assalamualaikum teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita diberi sehat walafiat. Tak lupa salat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit bercerita tentang bagaimana pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW pada di bulan ini juga, di mana bulan kelahirannya Rasul kita, Nabi kita Muhammad SAW. Ketika ada seorang perempuan yang bernama Siti Aminah, yang mana ia adalah ibunya, dan ibunya sejak awal kehamilan henti-hentinya melihat keajaiban-keajaiban yang dialami pada diri anak yang akan sedang dilahirkan ini. Tiap bulan melihat orang-orang yang mulia pada berdatang, dan mereka semua pun berkata, "Wahai Aminah, kamu sekarang sedang hamil, yang mana di dalam kandunganmu itu ialah manusia terbaik sepanjang sejarah. Jika lahir nanti, berilah ia dengan nama Muhammad." Dan di saat-saat jelang fajar, di waktu yang telah ditentukan, lahirlah seorang manusia yang pembawa hidayah ini. Dalam keadaan sujud di waktu lahirnya, anak tersebut tangannya menunjuk ke arah langit, dan dia bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dilahirkan tidak ada darah-darah kotor, dan dia dilahirkan tidak ada air-air kotor bersamanya. Dan dia pula posisinya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tangannya menunjuk ke arah langit, seolah-olah ia memberi isyarat bahwa anak yang dilahirkan ini ialah anak yang menjadi perantara antara manusia dan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, penunjuk jalan kebahagiaan hidup. Dan ketika melihatnya, orang-orang seperti melihat bulan purnama yang sedang sempurna-sempurnanya. Kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat, yang mana sholawat tersebut ialah yang menjadi penunjuk, yang ialah yang jadi penolong kita. Nah teman-teman, apa sih fadilahnya dari memperbanyak sholawat itu? Dan ketika kita memperbanyak sholawat itu, kita itu bisa dikenal dengan Nabi kita, dengan Rasul kita. Kita banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, maka sholawat tersebut akan membuat Nabi Muhammad mengenalmu. Dan kemudian Nabi Muhammad mengenalmu, sehingga dengan itu semua hajatmu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah doanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah nabimu adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah? Bukankah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tersayang di hadapan Allah? Maka untuk segala urusan hidupmu, dunia dan akhiratmu, jadikan itu sebagai senjata agar Allah pun mencintaimu. Jadi teman-teman, kita harus memperbanyak salawat dimanapun, kapanpun kita harus memperbanyak salawat. Karena apa? Karena dengan salawat itu kita bisa dimudahkan hajat kita, bisa menjadi penolong kita. Karena beliaulah yang nantinya satu-satunya yang akan menolong kita di saat akhir nanti. Dan kita nggak perlu repot-repot, nggak perlu pusing-pusing dimanapun. Ketika kita pikiran kosong, ketika pikiran lagi pusing, rumit, atau sedang ada masalah, ya kita sebaiknya memperbanyak salawat. Karena apa? Dengan kita memperbanyak salawat, kita bisa dimudahkan jalannya, dimudahkan urusannya. Selain itu juga kita mendapat pahala, selain itu kita juga bisa dikenal nantinya di akhirat. Karena orang yang sering memperbanyak salawat, yang sering salawat untuk kepada Nabi, itu ialah orang yang akan dikenal di akhirat nanti. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk salawatnya, karena satu salawat pun itu baik buat kita dengan kita meminta pertolongan Rasul, karena Rasul ialah orang satu-satunya yang paling disayang, orang satu-satunya yang paling dicinta, orang satu-satunya yang selalu dikabulkan apapun hajatnya, apapun doanya, karena doa beliau ialah doa yang berkah. Yang terpenting niat kita ikhlas dan tulus. Jangan lupa salawatnya ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.